apapun yang kami keluarkan, unek-unek kami semua, kami memiliki data yang konkret. Tidak ada rekayasa. Kami bertanggung jawab kalau kami bersalah. Tangkap kami dan penjarakan kami. Tapi seandainya kami benar, kami minta kepada negara turun membela kami dan kembalikan hak kami. Itu harapan kami. Alun Capkes, berpikir waras. Ada berapa luas desa kira-kira keseluruhan itu? 1.500 yang diserobot yang atau diserobot. itu 1.500-an hektar yang hektar. hilang sekarang ya. Iya. Yang dari Masih SPSK koma-komanya itu. ya nggak kena lah berapa lah, tapi yang ya. Jadi harus dikembalikan. Udah sekian tahun, sekitar 30 tahun itu udah nggak digarap, udah hilang ya. Seandainya HGU saja itu Pak, seandainya hak guna usaha aja perusahaan kan sudah habis. Iya. Nah, kami kemarin ini pun sempat kami pertanyakan waktu kami mediasi di Ombudsman. Kekuatan HGU itu ada berapa tahun Pak? Jawab beliau, tidak tahu yang jawab siapa, 25 tahun. Berarti sudah habis HGU perusahaan tersebut di tanah milik masyarakat kami. Katanya bisa ditambah, hanya saya jawab. Bisa ditambah HGU itu apabila tanah tersebut tidak bermasalah dengan masyarakat kami. Tapi tidak ada jawaban dan tidak ada titik terang sampai sekarang. Makanya harapan kami dengan keberangkatan kami dengan terbata-bata, terlonta-lonta kami dari Sumatera ke Jakarta ini. Cuman ingin minta keadilan kepada bapak-bapak yang punya kewenangan di negeri ini. Khususnya negeri yang tercinta, Negara Republik Kesatuan Negara Indonesia. masyarakat kecil minta keadilan. Intinya cuma itu, nggak masalah macam-macam, nggak masalah neko-neko. Baiklah, kita akhiri nih dialog ini. Nanti di masa mendatang kita boleh berbincang kembali jika ada masalah-masalah yang perlu kita diskusikan kembali. Nanti Bapak kan tidak akan Bapak-bapak ini tidak datang ini pertama kali. Ini di alun ini di apresiasi lingkungan dan hutan Indonesia. Semoga nanti insya Allah bisa didampingi. Insya Allah. Masalah-masalah Bapak ini bisa diselesaikan. Amin. Kita semua dapat berkah dari perjuangan ini. Karena memperjuangkan hak-hak kita itu adalah jihad. Ya. Tadi para bapak-bapak ini sudah menceritakan tentang apa yang mereka alami, perasaan mereka, hak-hak mereka, lahan-lahan mereka itu dirampas oleh pihak perusahaan yang tanpa memang itu ada kerjasama dengan penguasa. Jadi antara penguasa dan pengusaha ini berkolaborasi, Betul. merampas lahan-lahan yang dimiliki oleh bapak-bapak ini yang merupakan kaum transmigrasi di tahun 86 lalu itu dari daerah masing-masing, terutama di Pulau Jawa ini pindah ke Pulau Sumatera. Tapi di sana lahan mereka malah hilang berhektar-hektar, dikuasai oleh perusahaan menggunakan hak guna usaha. Ini sangat miris, apalagi di era reformasi. Setelah reformasi itu tidak terselesaikan juga. Permasalahan-permasalahan pertanahan ini masih terus terjadi. Yang baru ataupun yang sudah di masa yang lalu itu tidak terselesaikan. Harusnya dapat diselesaikan. Karena apa? Dari reformasi itu kita harap tata kelolaan pemerintah sipil itu lebih baik. Gaya-gaya kepolisian dalam menyelesaikan masalah itu harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Tadi saya cerita tadi itu bapak-bapak telah datang ke pemerintahan, ke Kementerian Kehutanan, ke Ombudsman, ke Komnas HAM sudah datang ya. Sudah dapat juga ke LPSK, ke Lembaga Perlindungan Saksi, kan gitu sudah datang. Tapi tetap juga hingga belum selesai. Bapak ini masih terus dalam ketakutan. Trauma yang jelas. Terintimidasi. Untuk datang ke alun ini pun butuh dengan nyali. Betul. Ketika pulang ke kampung juga harus dengan rasa khawatir segala macam. Nah, sekarang pemirsa kita kembali ke Pak Suhodo. Pak Suhodo, coba kita kembali lagi sekarang ini. Bapak cerita tentang upaya-upaya kronologis. Tadi sudah cerita sebagian. Kemana lagi tadi Bapak telah melakukan upaya pembelaan diri itu? Ya, selama ini kita sampai sekarang tetap masih bela diri. Ya. Karena kita pun tetap mau menuntut keadilan terhadap pemerintah sekarang yang terjadi. Karena apa? Kita sewaktu itu dikoordinir oleh Ombudsman dan kita pun sudah mempunyai perlindungan
dari Komnasam, dari LPSK, cuman saya tetap masih terintimidasi dan kita pun dimasukkan ranah hukum yang tidak jelas. Maka dari itu kita tetap memohon kepada pemerintah sekarang terhadap Pak Prabowo Subianto dan ke semua instansi-instansi yang terkait, saya mohon supaya permasalahan kita ini tetap segera ditelaah dan diselesaikan. Betul. Karena kita ke Jakarta ini sudah sangat jenuh. Sudah sampai kurang lebih 100 kali, Pak. Iya. Saya sudah sewaktu itu kita terakhir itu masuk di Istana Negara Bogor. Istilahnya kita itu karena sewaktu itu masih lockdown, kita nggak bisa memenuhi syarat untuk masuknya itu karena kita sudah kehabisan biaya. Oh, sedang COVID waktu itu ya? Waktu itu sedang COVID, jadi saya berhenti. Dan sekarang ini, sementara ini kita lanjutkan, kita minta tolong kepada Alun supaya dari istilahnya Alun ini supaya memimpin istilahnya Bisa warga menyampaikan kita. aspirasi kami. Bisa menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Prabowo yang kita minta. Dan segenap aparat-aparatnya dan siapapun yang dulu kala itu mengintimidasi kita supaya itu pun harus ditinjau kembali dan supaya dijalurkan gimana semestinya, karena istilahnya masyarakat kami sampai sekarang itu masih merasa terintimidasi dan masih merasa ketakutan. Banyak lagi beberapa orang yang masih tetap sampai sekarang itu masih ketakutan. Dan masih ada satu orang yang masih istilahnya itu pemikirannya itu blank atau Stres berat. Stres berat. Karena apa? Dia sewaktu dulu kala masih kecil, tamat SMP itu istilahnya dia itu tetap mau bercocok tanam. Cuman cocoknya tanam itu ternyata setelah nanam penanaman itu serobot oleh perusahaan dengan terintimidasi dan diancam dan suratnya pun diminta hingga sekarang masih stres, masih ada orangnya dan lain-lain. Itu moga-moga bapak-bapak pun bisa menjelaskan yang lainnya. Meninggal sekalian. Memang juga ada yang meninggal karena tanahnya itu cuma sedikit dan orang tua itu kesana kemari itu meminggul cangkul kesana kemari hingga nggak tahu arah mau pulang pun tetap itu dalam pencarian anak-anaknya baru bisa pulang dan sampai sekarang sudah meninggal itu belum lama. Mohon maaf dan semoga kawan-kawan kita pun semoga tetap masih bisa memberi dukungannya dan kawan-kawan kita pun semoga masih ada tambahan yang sekiranya kita pun, karena kita ini pun sudah tua, sudah 65 tahun umur saya ini. Kita berjuang dan dapat amanah ini sudah 30 tahun. Kesana kemari Pak. Mohon Pak supaya ini diperhatikan. Pak Prabowo dan kawan-kawan pun yang bisa semoga menyampaikan. Mohon maaf saya mohon dengan sangat dan hormat supaya ini segera ditindaklanjuti dan supaya kita mohon dibantu melalui Alun. Monggo Pak. Nah, kalau bapak nih katanya udah 100 kali ke Jakarta, udah beberapa kali lah berurusan segala macam ya. Itu pembiayaan di mana, biaya penginapan, biaya perjalanan itu gimana itu? Nah, itu Pak. Gimana Pak Kira? Yang masalah biaya itu ya mencari sedikit-sedikit Pak. Jadi ya gotong royong kawan-kawan ini bareng-bareng mencari terus ya untuk biaya. Ya. Kalau penginapan saya nggak pernah memikirkan penginapan Pak sampai di Jakarta. Kalau nginapnya? Enggak biar Pak. Saya pikir nantinya nginep di mana itu pikiran. Saya di Jakarta itu kalau nginep, kalau yang paling bagus kan di Bintang 5.
Bintang 5. Iya, Mahal dong itu, Pak. Ya, kalau saya malah di bintang banyak. Hotel itu. Iya, Hotel mana? Oh iya, itu di bintang banyak. Waktu dulu nginapnya itu di bawah Monas. Oh, di Lah, Monas. di lapangan bawah Monas itu. Tiduran itu aja di lantai. Iya, numpang pakai itu apa? Trepal. Iya. Pakai trepal itu numpang orang tukang sudah tua, tukang pijet itu kapan sore ngantuk numpang tidur di situ lah. Menginap sampai malam besok pagi di situ. Iya, sampai pagi. Ya, terus waktu itu Bapak Kepala Desa saya itu yang Pak Wakino, Kepala Desa pertama itu masih sehat, masih ikut ke Ombudsman. Itu sampai heran-heran melihat gedung tinggi itu kalau mau ke kamar sana lewatnya mana, naik pakai apa itu sampai terheran-heran Pak. Karena ya orang di desa hidup di hutan, jadi ya pokoknya ya sedih lah Pak waktu itu. Nah, terus selama di Jakarta ya sangu cuman sedikit, pas-pasan ya, cepat-cepat pulang. Kemana itu waktu itu di Jakarta? Waktu itu kemana aja gitu? Ya, kalau pertama kali tahunya baru ke Ombudsman tuh, Pak. Iya, yang pertama. Tahun berapa ya, Mas? 2012 Nah, prosesnya. sekitar itulah. 2013. Yang pertama kali. Iya. Nah, ini sama Pak Mato yang sekarang ya sudah tua ini. Nginap juga ya? Iya, nginep di situ. Itu memang pernah nginep di Pernak juga, Pak. Karena apa? Saking kayanya, Pak. Karena apa tuh? Emper juga kena. Betul itu. Betul itu, Pak. Memang Sangat Jadi pemirsa, bapak-bapak ini saking menderitanya itu sudah menemukan candaan atau buruan dalam kesengsaraan. betul. Jadi Sangat saking benar. sedihnya, saking kecewanya itu rasa sakitnya sudah hilang. Malah sudah bisa menjadi sebuah bahan guyonan, saking menderitanya ya. Iya, karena kalau tapi kalau terikat semacam ini, Pak, Ah, saya masih ingat lagi zaman dulu, Pak. gimana itu, Pak? Iya, itulah, Pak, yang pernah mengalami di bentak-bentak di Polres segala itu kan saya jadi ingat sedih lagi, Pak. Yang sampai jam 2 malam baru dilepas segala itu kan jadi ya merasa jadi sedih, Pak. Jadi ya gimana ya, anak masih kecil-kecil waktu itu. Terus ya orang mau makan singkong aja susah. Malah dibentak-bentak di Polres, kan orang tua aja dulu nggak pernah bentak saya. Itulah Pak, cerita hidup saya di transmigrasi tahun 86 semacam itu, Pak. Itulah Pak, moga-moga pemerintah yang sekarang nggak semacam yang dulu-dulu, Pak. Jadi kami itu betul-betul waktu pemilu itu yang mendukung Bapak Presiden yang jadi Presiden sekarang ini, Pak. Jadi Agar kehidupan kami berubah. minta perlindungan kepada negara, karena kami katanya orang Indonesia, Pak, benar-benar orang Indonesia, tapi kenapa kok kehidupan kami kok semacam ini? Jadi, padahal kami di transmigrasikan itu waktu pemerintahan Bapak Presiden Soeharto itu, jadi ya Di kampung susah, Iya, di tempat itulah. baru sengsara. itulah Pak. Jadi semoga pemerintahan yang sekarang bisa membantu di dalam desa kami, di daerah kami, di Kabupaten Oki khususnya, dan di Sumatera Selatan umumnya. Itulah kira-kira saudara-saudara macam itu kira-kira ya. Betul. Ya, itulah. Jadi Iya. siapa yang masih punya unek-unek perlu dipecahkan, perlu dijelaskan di sini. Ya, silakan Pak Margi. Pak Wito itu ya, setahu saya daerah mana, terutama daerah-daerah transmigrasi yang untuk saat sekarang itu
hidupnya berdampingan dengan perusahaan. Rata-rata itu ya awalnya menyenangkan tapi akhirnya menangiskan. Ya karena apa ya? Jadi bahasa kayak di film itu kayak dunia terbalik. Tadinya didambakan, akhirnya ya pihak perusahaan itu gimana ya? Bahasa kami orang-orang bodoh itu, masa tanah-tanah wilayah transmigrasi sampai di Serobot itu kan yang tadinya menyenangkan, bisa berdampingan dengan perusahaan, kita butuh, bisa buruh, malah ujung-ujungnya bahasa orang bodoh itu gimana ya, kawan jadi lawan apa gimana itulah. Bapak-bapak yang tadi atas yang tahulah. Boleh dicek, boleh dikontrol daerah-daerah transmigrasi yang berdampingan dengan perusahaan. Terutama yang sekarang lagi diangkat itu daerah kami, daerah Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki. Itu sebetulnya kalau dipikir larinya ke situ tuh benar-benar menyakitkan. Ya karena lahan itu kan jelas. Setahu saya orang bodoh itu lahan transmigrasi. Tapi ngapa bisa digarap sama perusahaan kok ada HGU-nya? Yang bikin HGU itu siapa? Bisa-bisanya HGU itu kok bisa numpang di atas tanah transmigrasi. Petanya wilayah, petanya jelas wilayah transmigrasi, boleh dicek, boleh dibuktikan, Pak. Ini tolong Bapak Prabowo lewat instansi yang terkait, ya terutama kehutanan, perkebunan dan agraria. Sekarang udah ada migrasi lagi loh, Kementerian Transmigrasi sekarang sudah ada lagi. Iya. Ini semua saya mewakili seluruh masyarakat G2 khususnya, tapi secara umum masyarakat G2 atau lingkungan G2 orang itu sudah pada takut, pada trauma karena kekerasan dari pihak perusahaan yang mungkin pakai tangan-tangan besi. Ini bukan fitnah, sesuai dengan sejarah, bisa dipertanggungjawabkan. Pak Prabowo, tolong dengarkan ucapan masyarakat kecil sesuai dengan Bapak yang pernah bicara. Saya dengar di TV itu katanya masih banyak masyarakat kecil yang belum merdeka, termasuk kayak kami ini. Tambahkan tambahkan kami lagi, Pak. Daerah kami sudah di pedalaman. Kalau nggak ada jalan PT, itu daerah kami mungkin harus terbang. Oh, harus melewati jalan yang dibuka oleh perusahaan itu. Nah, terus ada gerbang tol rencana. Sampai sekarang tol itu kurang lebih 4-5 tahun. Ya cuman bayangan, bagaikan kayak kita ngeliat makanan di restoran itu. Dibatasi dengan kaca, cuman bisa lihat. Istilah wong Jawa jenengan ngerti Pak Prabowo, kelat kelo dilatek tok. Punten Pak Prabowo. Bukan kita istilahnya nambah-nambah, bukan ngurang-ngurang. Ini sebetulnya masalah jalan tol cuman keluhan dari seluruh masyarakat, terutama daerah Mesuji Raya. Ini real bisa dipertanggungjawabkan. Mesuji Raya dan Bedamaran Timur. Itu yang mutlak. Satu kabupaten baru ada gerbang tol satu di kota. Jauh itu dari kampung. Jauh, Pak. Kalau mau ke jalan tol itu harus berjalan paling enggak, mobil yang bagus itu paling enggak 2 jam setengah. Itu kan kalau menurut saya, ya itulah mungkin ucapan Bapak masih saya ingat-ingat. Kalau dari kampung itu, kalau ada pintu tol di situ, dari kampung Bapak itu berapa lama itu jalannya? Ya, paling sekitar 20 menit anggaplah. Jadi tolong itu Pak, keluhan-keluhan saya cuma mewakili dari seluruh masyarakat yang ada di sana. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi catatan, jadi peringatan, dan kami mohon dilaksanakan secepatnya. Ya, secepatnya penyelesaian masalah sengketa lahan Dan jalan. Nah, kenapa? Ini nyambung. Kenapa nyambung? Karena biasanya kalau daerah tersebut terisolir, ada akses itu biasanya
potensi terjadinya kezaliman di situ Betul. oleh aparatur karena tidak susah dijangkau kan. Kalau gampang jalan terjangkau, dia menjadi kawasan yang terbuka. Betul. Akses menjadi mudah. Ketika Bapak melaporkan, membela diri, advokasi kemanapun jadi mudah ya. Ya, Jadi ya, tidak ya, turun ya, lewat ya, hutan ya. rimba ke situ. Ya, ya. Saya rasa Pak Margi nyambung itu. Kenapa? Supaya memang kawasan Bapak itu terima kasih. terbuka. Iya, Tidak iya. dianggap wilayah terpencil di tengah hutan. Terus terang ngiler, caranya wong Jawa ki ngiler lah, Pak Prabowo kan wong Jawa lah. Aku wong apa? Iya. Jadi pemirsa ini memang disayangkan ya. Di tahun 2025 yang dianggap ini merupakan era yang serba canggih, Iya, betul. serba apa itu? Satelit, ya kan? Digital apa kata orang Digital itu. segala macam, udah 5.0 kayak segala macam. Tapi kok masih ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang dirasakan, masih ada masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Kurang merdeka. Mereka itu tidak menuntut banyak, tapi menuntut hak mereka itu jangan ditindas. Kan? Bapak tidak melakukan perambahan hutan di luar kampung kan? Tidak. Kan? Tidak sama sekali. Tidak melakukan pembalakan liar kan? Tidak, Pak. Orang kecil itu takut dihukum. Ah, Itu intinya ke Hukum, situ. kami taat iya. hukum. Tapi kenapa Makanya taat hukum kan. kawasan transmigrasi di Bumi Makmur itu, ex-UPT Bumi Makmur itu sekarang malah diambil oleh pihak lain. Nah ini katanya kan gini Pak, tadi kan ini ke orang transmigrasi. Nah, kok orang dianggap, mohon maaf, dianggap orang luar, walaupun bukan ya yang pendatang. Tentu ada orang kampung di situ, orang setempat di situ, itu siapa di situ? Nah, Banyak. Pak Bambang, Jadi Pak perlu- Johari, Iya. Pak Johari Pak ya? Nah, Iya. itu coba saya mau bercerita nih, coba. Siapa yang mau cerita, Pak Johari, Pak Bambang? Biar Pak Penjauh menjelaskan. Coba Pak Johari. Saya dengan ya maksud saya itu tanah-tanah kami yang masuk wilayah Gerunggang dengan masukkan sekarang ini masuk di G2 Buri Makmur. G2 itu merupakan kode Desa. rombongan Iya, transmigrasi G2 sekarang Iya. di desa Bulu Makmur. Nah, Nanti dijawab. dulu mulai dari tahun 73 sampai sekarang Iya. datangkan apa namanya di tahunan 2006 ada kejadian yang kurang mengesankan saya. Iya, Pak. Tuh. Terus, sabar. Sabar. Terus Terus. tenang. Maju. Nah, tapi langsung terus. Teruskan. Pikiran tenang. ngomong Cara kita Sampai kami lari meninggalkan rumah sampai jual. Pak Prabowo, tolong kami Pak. Masyarakat ini kecil Pak. Sampai kuburan juga Pak diratakan. Ada kuburan nenek saya di situ. Sampai di kubur itu digusur. Diratakan tanahnya. Beliau ini sebelum transmigrasi masuk ataupun sebelum ada perusahaan tersebut berarti tahun 73 Iya. orang tuanya itu sudah melaksanakan atau menanam tanaman berladang di daerah tersebut. Sebelum Desa Bumi Makmur itu terjadi Desa Bumi Makmur, ini kan wilayah Gerunggang. Nah, kan begitu. Tanah marga. Tanah marga. Tanah marga. Nah, karena dengan adanya masuknya transmigrasi tahun 86 itu ke desa tersebut, Banu rombongan Bapak ini lebih kurang 15 orang itu sudah menempati situ. Nah, tapi dengan kami, dengan masyarakat itu kan tidak ada gesekan, tidak bermasalah. Masyarakat transmigrasi. Karena mereka juga sebagai warga, walaupun mereka sebagai penduduk asli, orang pribumi, tidak pernah ada gesekan dengan transmigrasi. Karena mereka juga sadar bahwa status tanah mereka itu di wilayah Desa Bumi Makmur.
Desa juga mengakui bahwa mereka juga orang Gerunggang, tapi wilayah administrasi kan desa Bumi Makmur. Lahannya. Iya. Nah, setelah itulah termasuk mereka di menempat di situ sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin hampir ratusan tahun. Bahkan di tanah tersebut, makam-makam yang ada dari turunan nenek, kakek mereka itu, nenek moyang mereka ada di situ. Itu pun tergusur, hilang sampai sekarang. Diratakan oleh perusahaan tersebut. Nah, Untuk tanaman ya, untuk tanaman kebutuhan mereka. Nah, Yang tinggi ditanam karet, yang rendah tanam sawit. Sawit digali. Nah, di sini juga saya ini meluruskan ini, Pak. Ya, walaupun di desa kami, di lingkungan kami itu kan banyak perusahaan, bukan cuma satu perusahaan. Iya. Itu ya selain di perusahaan yang lain itu juga ada yang menguntungkan. Tapi perusahaan yang satu yang bersinggungan dengan masyarakat ini kayaknya seluruh desa di lingkungan itu semua bermasalah dengan perusahaan tersebut. Benar Pak, benar. Makanya sampai saya juga Selain desa Bumi Makmur itu desa apa lagi misal diantaranya? di situ ada desa Sedio Mulyo, ada desa Rantu Durian, ada desa Tanjung Sari, ada Gedung Rejo, banyak. Yang lahannya di Surabaya. Di lahan di Surabaya. Cuman yang muncul ke permukaan ini baru sekarang kami masyarakat Bumi Makmur. Karena transmigrasi umum. Ya. Di samping itu desa-desa lainnya itu pada trauma Takut semua. trauma Pada semua. trauma jelas. Cuman saya saja yang masih istilahnya lah ya mati umpama mati ya mungkin yang penting jangan mati sangit gitu ya. Ya. Ngetip tahu lah mati sangit. Kalau bisa mati syahid membela orang banyak. Iya dong. Membela negara, membela wilayah kan gitu. Jangan mati sangit. Tahu Membela. nggak sangit? Iya, sangit. Ya, itu, ya. Jadi membela harta benda, harga diri kita itulah bagian daripada jihad. Sahid Gitu, Sahid. kami ikhlas kalau memang kami mati sahid untuk jihad ini demi anak cucu kami. Yang kadang-kadang menyertai. Itulah Pak ceritanya seperti itu, hidup di desa Bumi Makmur. Mengenaskan. Iya, begitulah Pak. Harta benda hilang kan. Di seberang sungai itu kan ada lahan cadangan itu Pak ya? Ya, itulah ini saya jelaskan Pak ya. Ya. Seluruh warga masyarakat Bumi Makmur itu datang transmigrasi itu jatahnya yang dikasihkan pemerintah zaman Soeharto kan 2 hektar. Ya. Sedangkan rata-rata yang orang-orang dari Pulau Jawa yang dipindahkan ke Sumatera itu kan dalam usia produksi. Ya. Ada yang bawa anak 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu ketika mereka datang. Ya. Sedangkan jatah 2 hektar. Oleh karena itulah dari Menteri Transmigrasi itu diberikan lahan cadangan Untuk anak cucu. untuk anak cucu transmigrasi. Ada tambahan lagi. Tambahan. Masuk ke Sebabnya wilayah desa. ya setiap orang itu pasti akan berkembang kan Ya. tujuannya begitu. Jadi ya sangat tepat pemerintah zaman dulu. Sebelum mereka itu melakukan tindakan planning program itu sudah jalan dulu. Nah setelah itulah jadi harapan kami yang 2 hektar memang ada Pak jatah masyarakat kami itu Sudah diterima. sudah diterima. Tapi apakah mungkin orang yang punya anak 2, 3, 4 itu cukup dengan lahan 2 hektar untuk kehidupan? Ya. Itu aja secara logika. Nah inilah yang bantahan yang sering kami terima ketika kami minta keadilan dengan perusahaan, minta bagaimana itu. Jawab penguasa itu mengatakan bukankah hak Bapak sudah terpenuhi, sudah 2 hektar. Nah itu Pak. Jadi kami itu merasa seakan-akan kami ini melapor, mengadu, minta keadilan, kok kaya-kaya kami ini bukan dianggap anak bangsa. Ya. Nah ini Pak. Ada lahan tambahan itu kan? Iya. Yang ditambah kemudian dan itu menjadi hak bapak-bapak semua. Ya. Sudah diukur menjadi batas desa. Sudah, bahkan itu sudah ada surat. Seperti saya Pak, mohon maaf. Saya kan kepala keluarga, saya dikasih tanah pekarangan untuk rumah kan 1/4. Ya. Tanah ladang pertama itu kan 1 hektar. Kita tanami tanaman keras otomatis di bawahnya kan nggak bisa lagi tanam tanaman pangan Pak. Ya. Terus lahan kedua juga kayak gitu. Kami juga ingin berkebun, menanam kelapa sawit, menanam karet. Nah sedangkan pangan kami sebagai petani, sedangkan beras kami membeli kan bagaimana kami petani? Petani bodoh berarti kami. Makanya kami berusaha untuk membuka lahan
baru itu sebagai lahan tambahan untuk tanaman pangan, bukan tanaman perkebunan. Dan diperbolehkan ada surat keputusan pemerintah Iya. untuk penambahan di Iya, lahan cadangan putra putri transmigrasi, dan di situ mungkin di surat SKB 5 Menteri dinyatakan oleh Menteri Transmigrasi itu tanah bersurat ataupun tidak bersurat yang ada di wilayah SK Transmigrasi itu menyatakan itu hak mutlak putra putri transmigrasi. Tidak ada yang mengatakan untuk perusahaan itu, tidak ada. kemudian dijarah ya. Nah, itulah Pas. kisahnya begitu. Ya. Ya, kita bersama ini sudah saling bercerita, Ya. sudah paham maksudnya. Kita sampaikan kepada pihak terkait, pemerintah untuk kembali sadar ya. Dan apalagi tadi Presiden Prabowo berharap dengan presiden yang baru, Sangat pemikiran berharap. baru, aparatur baru, menteri baru untuk kembali menyelesaikan masalah ini. Iya, Nah, betul. Bapak akan terus berjuang, akan terus ini melakukan perjuangan-perjuangan ya. Ya terus, Siap, Pak. terus. Terus. Siap. Ah. Setelah ini saya dengar ini akan ke LPSK nih. Ya betul, Pak. LPSK untuk minta Tetap. perlindungan. Iya. Perlindungan, kami minta Ah, perlindungan. karena takut ya. Ya. Ya takut lah, Pak. Iya. Sungguh apa ya? Sungguh miris. Ya oke lah itu Pak, kalau mungkin secara hukum yang tahu hukum. Kalau untuk di sana itu kayaknya yang hukum-hukum ini kami kesampingkan. Yang sangat kami khawatirkan ancaman premanisme ini. Ini yang sangat kami khawatirkan. Kalau masalah dari dikatakan dari kepolisian atau kan kami yakin bapak-bapak polisi itu juga baik kok. Iya. Baik, sangat baik. Tapi yang kami khawatirkan ini premanisme. Sebab bahasa jeruk makan jeruk di tempat kami Sumatera itu nggak aneh. Nah inilah, kadang-kadang saudara kita sendiri pun bisa berkhianat. Itu. Ya, baik, Pak. Tentunya saya tegaskan kembali bahwa penderitaan yang Bapak Aras ini bisa berhenti, Amin. bisa Amin. diselesaikan Amin. sesuai dengan harapan Bapak yang Amin. menuntut hak-haknya kembali yang sudah hilang. Semangat! Semangat! Ya kan? Baiklah pemirsa, acara yang diselenggarakan oleh Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia ini sungguh bermanfaat dalam membela hajat harkat martabat anak bangsa ini. Kita akhiri perbincangan yang sangat berarti ini kali ini dengan bapak-bapak perwakilan dari masyarakat Desa Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat ya pertemuan kita ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marto, Pak Bapak, Pak Suito. Terima kasih Pak. Ya, sukses berjuangnya Pak. Semoga keadilan kembali dari sini. Alun Capkes, berpikir waras.